Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada saham BBTN, yang kedua Buka, yang ketiga Real, dan yang keempat ASI. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah saham BBTN atau Bank Tabungan Negara. Di sini dapat kita perhatikan untuk BBTN itu level supportnya berada di sekitar harga 1280 dengan titik resisten terdekat berada di sekitaran harga 1535. Dan terlihat di sini saham BBTN sudah berada di atas level supportnya. Dilihat dengan stok RSI sendiri, terlihat sudah ada tanda-tanda BBTN ini mengarah ke bawah. Dan untuk MACD sendiri di sini masih berada di area positif. Untuk stok RSI, jika dia mengarah ke bawah di sini menandakan akan terjadi koreksi pada saham BBTN. Terlihat kemungkinan besar BBTN akan coba meretest kembali supportnya di sekitaran harga 1280. Sedangkan untuk pergerakan asing sendiri, asing cenderung melepas saham BBTN. Dan kita perhatikan dari bandar detektor juga. Dari tanggal 9 sampai dengan 16 Agustus, terlihat bandar melakukan akumulasi dengan jumlah sedikit. Dengan rincian di sini 4 broker atas yang mengakumulasi ada YP, BEKI, YU, dan DX. Dilihat dari segi volume, di sini volumenya cenderung tidak begitu besar. Dan yang kita menarik adalah di tanggal 5 Agustus, di mana di sini ada kenaikan volume yang sangat tinggi. Di tanggal 5 di candle hijau ini banyak sekali orang yang melakukan atau investor yang melakukan akumulasi di saham BBTN. Jadi buat teman-teman yang sudah buy BBTN di level supportnya 1280 mesti bisa hold saham ini dengan target taking profit di 1535. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin masuk di saham BBTN juga bisa masuk. Kenapa? Karena di sini sudah terlihat di tanggal 5 sudah terjadi kenaikan volume. Dan dilihat juga MACD-nya masih bergerak positif. Teman-teman bisa melakukan entry buy di saham BBTN dengan target adalah di 1535. Untuk level stop loss-nya, teman-teman bisa atur di sekitar harga 1200. Jadi teman-teman bisa entry di area support terdekatnya itu di 1280 sampai dengan harga penutupan atau harga pembukaan pada hari Kamis, teman-teman masih bisa entry dengan stop loss itu di 1200. Begitu pula bagi teman-teman yang sudah beli di 1280, stop loss di 1200. Karena saya lihat dari volumenya sendiri di sini sudah ada tanda-tanda kenaikan untuk BBTN, paling tidak ke harga 1535. Itu untuk teman-teman yang kemarin masih floating loss atau tersangkut di atas, teman-teman bisa pertimbangkan untuk melakukan average down bagi teman-teman yang belum cut loss. Itu untuk BBTN, teman-teman bisa mulai masuk dengan stop loss di 1200, taking profit di 1535. Untuk yang kedua, saham Buka. Oke, untuk saham Buka sendiri, di sini harganya sejak listing di Bursa Efek sudah sempat naik sangat tinggi, sempat menyentuh area 1300-an, dan sekarang sudah turun sangat dalam juga, itu sekarang ditutup di sekitar 890. Untuk pergerakan asing, di sini asing masih cenderung melepas saham Buka, dan untuk pergerakan dari bandar detektor tanggal 16 ini, bandar melakukan akumulasi besar secara terang di saham Buka. Untuk 4 broker yang mengakumulasi itu ada CP, ZP, AK, YP, dan BK. Untuk volumenya sendiri,
Di ARB kemarin di sini terlihat volume penjualannya tidak sebesar volume pembelian di tanggal 13 Agustus. Tanggal ini tidak sebesar volume pembeliannya. Dan untuk di tanggal 12 dan 13 ini terlihat ada volume pembelian yang cukup tinggi di saham Buka. Dan untuk tanggal 9 Agustus ini volume penjualan sangat tinggi sekali. Jadi untuk saham Buka kita lihat dari bandarnya dan juga pergerakan asing setelah saham Buka listing di Bursa Efek. Begitu pula kita perhatikan volume, ini masih berpeluang untuk saham Buka ARB kembali. Itu bisa sampai dengan level 700 sampai 800. Kemungkinan besar di sini akan 800, berada di sekitar harga 700 sampai 800 untuk saham Buka. Seperti itu. Karena terlihat di sini asingnya cenderung melepas dan volume pembelian juga tidak begitu besar dibandingkan dengan volume penjualannya. Memang lebih besar volume pembelian tapi tidak terlalu signifikan besar pengaruhnya. Dan yang menarik adalah di tanggal 16 kemarin 4 broker ini lakukan akumulasi besar. Itu rentan harga 905, 910, 901 sampai 935. Jadi saya lihat di sini kemungkinan besar bandar-bandarnya akan buat saham Buka ini untuk jatuh lebih dalam lagi, sehingga para retailer itu yang tidak mengerti mengenai fundamentalnya saham Buka atau untuk saat membeli saham Buka ini hanya untuk ikut-ikutan, kemungkinan akan melakukan cut loss, dan saat itulah para bandar atau institusi-institusi yang memiliki uang besar ini akan melakukan akumulasi di saham Buka, dan kemungkinan setelah menyentuh harga rentan 700-800 ini saham Buka akan kembali diterbangkan oleh asing dan juga bandarnya. Seperti itu. Memang di sini saham Buka secara fundamentalnya tidak bagus karena masih terus merugi. Seperti itu. Tapi kalau untuk long term di sini karena apa-apa sekarang sudah digitalisasi, peluang saham Buka ke depannya ini masih cukup menarik seperti itu. Tapi ini mungkin bicara beberapa tahun ke depan, tidak bisa jangka pendek seperti itu. Tapi untuk saat ini memang fundamental yang kurang baik karena masih terus merugi. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di saham Buka, jika teman-teman perhatikan fundamentalnya, sebaiknya teman-teman bisa pertimbangkan switch dulu ke saham lain. Seperti itu. Jika teman-teman tidak bisa menerima dengan fundamental yang masih merugi sampai dengan saat ini untuk saham Buka. Tapi jika teman-teman berpikir untuk long term atau investment jangka panjang, teman-teman bisa pertimbangkan masuk di saham Buka itu rentan 700 sampai 800. Mungkin teman-teman bisa hold sampai dengan 5 sampai 10 tahun ke depan. Kita lihat perkembangan saham Buka seperti itu. Jadi saya tidak sarankan entry untuk Buka bagi teman-teman yang untuk trading jangka pendek, apalagi teman-teman yang cenderung memperhatikan fundamentalnya saat ini yang masih merugi, sebaiknya jangan dulu masuk. Tapi jika teman-teman tidak masalah dengan fundamental yang masih merugi dan fokus pada segmen Buka ini yang sudah digitalisasi, mungkin 5-10 tahun ke depan ini Buka bisa sebesar saham-saham teknologi lainnya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk itu di rentan 700 sampai 800. Untuk saat ini masih kecenderungan akan terjadi ARB lagi. Oke, untuk yang ketiga saham real.
Oke, untuk saham real ini adalah saham yang sudah lama tidur, tapi kemarin harganya tutup lonjak tinggi. Tak lain adalah berita yang mengenai diborong Yusuf Mansur 30 miliar, saham real bangkit dari kubur. Ini adalah salah satu big money yang masuk ke saham real yang menyebabkan harga sahamnya ini terbang sampai arah. Dan untuk hari Kamis esok, untuk real ini kemungkinan besar masih bisa lanjut arah lagi 2-3 hari arah, dan kemungkinan akan mencapai level harga 100 di saat harga dia awal IPO. Sekitar harga 100-an. Itu saya lihat real masih terbuka, cuma teman-teman patut waspadai itu terjadi ARB seperti itu. Karena saham yang naik kencang juga nantinya jika kita telat exit dari sebagai penumpang, ini bisa turunnya kencang juga, bisa berhari-hari bahkan sampai berminggu ARB-nya. Jadi itu resikonya. Tapi saya lihat di sini 1-2 hari ke depan masih kemungkinan untuk arah lagi. Jadi buat teman-teman yang kemarin mengkoleksi saham real di harga 50, di harga gocap, itu bisa pertimbangkan taking profit di sekitar harga 100-an. Buat yang ingin masuk di saham real, teman-teman bisa ketahui resikonya, kemungkinan auto reject bawah ini masih bisa terjadi. Jadi teman-teman harus bersiap dengan resiko itu, seperti itu. Buat yang di harga 50, saya lihat di sini sudah bisa taking profit. Jika ingin taking profit atau jika ingin menunggu, bisa tunggu di sekitaran area 100-an. Untuk saham real. Di sini untuk stok RSI dia sudah berada di area jenuh jualnya, dan semenjak ada pembelian yang sangat besar ini mulai mengarah ke atas. Begitu juga dengan MACD-nya. Di sini asing terlihat keluar 930 jutaan, dan volume kenaikannya juga sangat tinggi. Ini untuk real masih berpeluang lanjut naik. Jadi perkiraan saya ini real ini 80% bisa lanjut naik ke 100, 20% dia akan ARB. Jadi keputusan kembali di tangan teman-teman, seperti itu. Saya lihat juga beritanya baru saja di listing, jadi masih hangat. Jadi kemungkinan untuk naik itu masih ada. Oke, yang terakhir ASI. Oke, untuk Astra sendiri, di sini dia sudah berhasil membreakout area 5000. Setelah resisten terdekatnya, sekarang 5000 ini adalah menjadi level supportnya. Oke, untuk Astra ini berpeluang untuk lanjut ke naik, itu paling tidak ke 5440. Melihat dari pergerakan asing sendiri, juga asing mengakumulasi saham Astra. Kita lihat asing mengakumulasi saham Astra di sini dari awal Juni, saat harganya berada di rentang harga 4.750 sampai dengan 5.000, itu asing mengakumulasi secara rata-rata. Untuk volumenya juga, volume pembeliannya cukup lebih tinggi daripada volume penjualannya. Jika kita perhatikan untuk bulan Agustus ini. Untuk bandarnya sendiri, untuk ASII, jika kita perhatikan dari tanggal 9, tim bandarnya melakukan akumulasi dengan jumlah normal, yang dimana 4 bandar yang melakukan akumulasi besar itu ZP, CG, RX, dan KZ.
Saya lihat untuk ASI ini masih bisa berpeluang lanjut, jadi buat teman-teman yang kemarin buy di sekitaran 4.700-an masih bisa hold saham Astra dan atau taking profit di 5.440. Buat yang belum sempat masuk, saya lihat di sini masih berpeluang lanjut naik, teman-teman bisa entry juga di saham ASI karena dia sudah breakout resisten dan akan lanjutkan kenaikan seperti itu. Untuk stok RSI memang dia sudah overbought, jenuh beli. Cuma di sini belum ada tanda-tanda mengarah ke bawah. Untuk MACD masih positif, asing akumulasi, bandar juga akumulasi. Volume juga cukup menarik karena didominasi oleh volume pembelian. Jadi untuk Astra saya lihat masih berpeluang untuk lanjut kenaikan. Jadi teman-teman bisa masuk di saham Astra. Untuk stop loss sendiri teman-teman bisa atur stop loss itu di bawah 4.600. Jika ditutup di bawah 4.600 teman-teman bisa cut loss untuk saham Astra dulu. Tapi selama masih bertahan di atas 4.600 masih layak untuk hold untuk Astra. Selain itu juga fundamental juga dari Astra juga cukup baik di musim pandemi ini. Apalagi ditambah dengan kebijakan mengenai pajak mobil baru seperti itu. Jadi itu sangat mendorong penjualan dari Astra sendiri gitu. Sehingga akan berpengaruh kepada kinerjanya itu atau laba yang akan diperoleh oleh Astra Lab. Jadi untuk Astra bisa mulai buy. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.